ayat jurnal yang harus dibuat untuk pos-pos ya terdapat dalam sisi nasabah dari rekonsiliasi bank tersebut. Artinya apa teman-teman? Ya, setelah kita melakukan penyusunan rekonsiliasi, maka kita harus lakukan jurnal penyesuaian. Ya, mana yang kita sesuaikan? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga berjumpa hari ini teman-teman dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat pastinya ya. Baik, ya. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu ya, masih bisa ketemu untuk membahas kelanjutan materi-materi yang sempat kita sudah bahas di beberapa pertemuan ya. Yang dimana sama dua pertemuan kita sudah membahas dengan materi yang sama, dengan topik ya, dengan materi satu yaitu pengendalian internal. Hari ini juga kita lanjut dengan materi yang sama ya, materi yang sama terkait dengan pengendalian internal. Namun subbab yang perlu kita bahas hari ini adalah subtopik yang perlu kita bahas adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan yang berhubungan dengan penentuan saldo yang sesungguhnya dari laporan atau dari catatan perusahaan dengan catatan bank. Kan gitu ya. Mudah-mudahan materinya masih ingat gitu kan ya, materinya masih ingat gitu ya. Oke ya, mungkin masih ada yang ingat gitu kan ya, mungkin masih ada yang ingat. Ya, pertanyaannya sederhana aja kan ya. Apa yang menyebabkan ya terjadinya ya selisih antara catatan bank dan catatan perusahaan? Saja. Perbedaan waktu pencatatan, Bapak. Perbedaan waktu pencatatan. Satu lagi secara umum Sama ya? emang ada kesalahan di pencatatan. Oke, baik. Secara umum adalah perbedaan waktu pencatatan sehingga terjadinya perbedaan antara catatan rekening koran dengan catatan perusahaan. Yang kedua adalah karena adanya ya kesalahan dalam mencatat, yang artinya adalah adanya human error ya, ada human error. Jadi ada kesalahan catat. Nah, kesalahan catat ini pun tidak bisa kita langsung katakan bahwa ini salah catat. Kesalahan ini kan bisa juga terjadi karena ada unsur keterpaksaan, ya, ada unsur paksa, ya, atau punya motif lain gitu kan ya, atau mungkin karena atas kepentingan sehingga dia coba untuk melakukan kesalahan dalam mencatat. Karena itu gunanya adalah kita membahas yang berkaitan dengan pengendalian internal. Yang dimana pengendalian internal yang sudah kita bahas adalah harus ada dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Sehingga kemarin adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan kas kecil gitu kan ya. Nah, salah satu juga pengendalian kas ya untuk mengatur cash flow yang baik ini adalah dengan cara apa tadi? Dengan kita melakukan yang namanya rekonsiliasi. Dengan melakukan apa? Rekonsiliasi. Yang dimana tadi adalah penyebabnya ada dua, ya, penyebab umumnya ada dua. Ada karena perbedaan mencatat dan ada karena kesalahan mencatat. Ya, kalau dipecah lagi itu karena banyak. Ya, karena adanya perbedaan mencatat. Ya, kalau kita pecah lagi itu karena mungkin ada yang namanya setoran masih dalam perjalanan atau yang berkaitan dengan cek yang masih beredar, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya.
Oke ya, itu pengantar dari saya sehingga kita masuk kepada yang berkaitan dengan bagaimana sih kalau kita ya membuat sebuah rekonsiliasi kan gitu ya. Membuat sebuah rekonsiliasi atau ya menyusun rekonsiliasi Bang. Kita langsung kepada sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan rekonsiliasi Bang. Ya, saya pertegaskan kembali jika teman-teman susah dengan menyebut rekonsiliasi maka sebut aja rekonsel. Ya. Mungkin ada yang belibet gitu kan ya. Mungkin ada yang belibet ya, jadi sebut aja rekonsel gitu kan ya. Karena juga saya juga kadang menyebut rekonsel. Habis itu juga ada yang namanya nanti konsolidasi, maka disebut aja konsol. Ya, dipenggal-penggal aja ya, yang terpenting bisa disebut ya. Baik ya, kita masuk kepada sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan ya, atau bagaimana kita menentukan nilai yang sesungguhnya, atau ya menentukan ya jumlah sesungguhnya ya. Nah, kalau kita melihat di sini adalah di sebelahnya itu adalah ada buku bank, habis itu ada buku deposan. Ya. Buku deposan itu adalah bukunya apa? Buku perusahaan. Nah, kalau kita melihat secara sekilas, yang dimana di situ adalah saldo kas yang dicatat oleh buku bank dan buku deposan itu sangat berbeda. Di mana ya laporan rekening koran atau catatan bank itu adalah lebih besar dari yang kita catat. Ya, deposan mencatatnya adalah 254.999.000. Nah, sementara rekening koran itu menunjukkan nilai kas kita itu adalah 335.978.000. Nah, kalau kita melihat secara sederhana di sini ya, pasti kita senang dong kan gitu ya. Pada saat kita pertama kali lihat gitu kan, dilihat dari ya laporan rekening koran yang dimana posisi kas kita itu lebih besar dari yang kita catat, maka artinya apa? Waduh, ternyata ada rezeki nomblok ini, kan gitu ya. Ada rezeki nomblok ini, ada penambahan saldo kas kita gitu kan ya. Lumayan kan ya, sekian puluh juta. Ya, selisihnya sudah kelihatan berapa puluh juta. Misalnya sampai dengan, ini aja sudah berapa ini ya, 35, 54, ini 80-an. Ya, kurang lebih 80 ya, 80 jutaan. Nah, kalau dilihat seperti ini aja, wah pasti senang ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya saya posisikan berbeda gitu kan ya, saya rubah gitu ya, catatan banknya itu adalah 254, sementara catatan depositnya adalah 335. Nah, hal ini juga ya pasti kaget ya, pasti kaget. Ada apa gitu kan ya? Catatan saya itu nilainya 300-an. Sementara rekening koran yang saya dapat posisi kas kita adalah sekian. Nah, sehingga inilah ya dengan kondisi seperti ini ya, maka kita harus cari tahu. Ya, kita harus mencari tahu dan kita harus melakukan analisa apa yang menyebabkan ini kan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi atau yang disampaikan tadi oleh teman kalian ya, yang dimana kesalahan itu karena adanya perbedaan pencatatan. Karena ada kesalahan mencatat. Nah, dari dua ini kita bisa langsung tahu ada apa. Apakah ada cek kita yang masih beredar, yang jatuh tempo hari ini, tapi belum dicairkan. Atau yang berikutnya, apakah ya ada setoran kita yang masih belum nyampe atau belum dicatat oleh bank. Nah, dengan kondisi ini teman-teman ya, itu bisa kita langsung bisa mengidentifikasi karena apa, gitu kan ya. Nah, di sini kalian coba kita lihat ya, dari penyebab selisih ini, maka ya saya ngambil contoh di sini adalah Global Solution ingin merekonsiliasi laporan bulanan bank per tanggal 31 Agustus 2018. Artinya apa teman-teman? Ya, jika teman-teman sebagai seorang pengelola kas, begitu ada rekening koran yang nilainya tidak sama dengan pencatatan teman-teman, maka ya segera untuk melaporkan atau menyampaikan kepada bank penerbit rekening koran. Sampaikan, Mbak, kita ada selisih ya. Kira-kira kapan kita melakukan rekonsel? Ya, kapan kita melakukan rekonsiliasi?
Nah, rekonsiliasi ini kan untuk menentukan nilai yang sesungguhnya, ya. Menentukan apa? Nilai sesungguhnya. Siapa yang benar, ya. Kalau dilihat secara sederhana tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau kita belum tahu, ya, kalau belum tahu penyebabnya, maka kita tidak bisa pastikan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Sehingga saya katakan tadi adalah kalau orang akuntansi itu pasti dia mengatakan, ya, pasti catatannya salah, catatan saya yang salah. Ya. Dan kemarin teman-teman, ya, minggu kemarin ada teman-teman kalian yang mengatakan bahwa, ya, catatan bank itu paling benar. Ya, catatan bank yang benar, bukan catatan perusahaan yang benar. Apapun terjadi, ya, apapun ya selisihnya antara catatan bank dengan catatan perusahaan, itu yang pertama kali diakui adalah catatan bank. Maka kesimpulannya adalah catatan bank adalah benar. Ya, catatan perusahaan adalah salah. Nah, dari selisih ini maka kita coba, ada apa sih? Ya, kita coba lihat apa yang akan terjadi. Nah, yang pertama kita lihat teman-teman, ya. Untuk menyusun rekonsiliasi, ya, per tanggal 31 ini ternyata beberapa temuan-temuan yang terjadi. Ya, ternyata ada beberapa temuan-temuan atau ada beberapa penyebab yang terjadi yang menjadikan atau yang membuat, ya, catatan itu berbeda. Nah, yang pertama kita lihat, ada setoran sebesar 81.620 tidak muncul di laporan bank. Satu. Ya. Ada setoran sebesar 81.620 tidak muncul di laporan bank. Oke, ya. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman silakan siapkan juga, ya, alat tulis, ya. Siapkan juga alat tulis biar nanti tahu, ya, alurnya. Siapkan alat tulis. Oke, ya. Sambil teman-teman pasti sudah menyiapkan alat tulis, ya. Saya lanjut yang kedua, ya. Setelah diteliti lagi, ya, lebih teliti lagi, ternyata menemukan, ya, ada bawah mengatakan bank menerima pembayaran wesel sebesar 40 juta dan bunganya adalah sebesar 8.000 untuk Global Solutions. Artinya apa? Ya, adanya pelunasan wesel yang langsung distorkan ke rekening kita beserta dengan apa? Beserta dengan bunganya. Nah, artinya apa, teman? Artinya, ya, kita belum mencatat transaksi tersebut. Ya. Secara sederhana adalah kita belum mencatat transaksi tersebut. Dan bank sudah mencatatnya. Sederhananya seperti itu. Yang ketiga adalah, ya, ditemukan 3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut belum muncul di laporan bank. Ya. Ditemukan, ya, ada 3 cek yang sudah diterbitkan selama periode akuntansi, ya, itu belum muncul di laporan bank. Yang dimana nomor ceknya adalah nomor 812 dengan nilai 106.100.000. Dan juga ada nomor 878 dengan nilai 43.539.000. Dan juga ada nomor cek yaitu nomor 883 dengan nilai 4.860.000. Ya. Sekali lagi teman-teman saya tegaskan, untuk membaca nomor cek itu adalah bukan bacanya adalah misalnya yang pertama 812 tapi baca 812, itu salah, ya. Tapi bacanya adalah nomor 812, ya. Saya pertegaskan kembali biar teman-teman tidak keliru, ya. Nah, tidak di situ aja gitu kan, ya. Tidak berhenti dari tiga bukti tersebut, ya. Ternyata ada bukti lagi gitu kan, ya, di mana, ya, bukti berikutnya bahwa mengatakan bank mengembalikan cek kosong dari salah satu pelanggan perusahaan, yaitu apa? Thomas, ya, Ivey, sebesar 30 juta. Cek tersebut adalah pelunasan piutang oleh pelanggan. Artinya apa? Ya, perusahaan apa bank itu mengembalikan, ya, adanya penerimaan cek kosong. Yang kemarin saya katakan cek kosong itu apa, ya? Cek yang tidak apa? Tidak mencukupi dananya. Ya, atau juga cek kosong itu bisa juga karena apa? Cek yang rekening yang tertera dalam cek tersebut adalah sudah ditutup atau masih dalam blokir.
Oke, itu yang keempat. Nah, temuan berikutnya juga ada yang namanya ya, total biaya administrasi banknya itu adalah sebesar 1.800.000. Ternyata ada biaya administrasi bank itu 1.800.000. Ya. Yang dimana biaya ini ya, yang biaya ini adalah belum ada di catatan perusahaan. Yang berikutnya adalah yang terakhir ya, yang terakhir teman-teman. Ini yang dimasukkan tadi adalah kesalahan mencatat. Kalau yang poin A ya, poin A sampai E ini adalah ini karena terjadinya perbedaan waktu mencatat. Oke, saya ulangi kembali ya. Dari poin A sampai 6 ini yang masuk dalam kategori ya. Dari poin A sampai poin E itu adalah masuk dalam kategori adanya perbedaan waktu mencatat. Oke. Nah, yang terakhir di sini adalah masuk kepada kategori adanya kesalahan mencatat. Yang dimana di situ kita bisa lihat cek yang bernomor 879 senilai 73.226.000 untuk pelunasan hutang ke Taylor Co. Di jurnal, nah ya, di jurnal sebesar 72.326. Ya. 72.236. 312. Nah, sementara yang seharusnya nilai cek tersebut adalah yang cek bernomor 879 itu adalah yang seharusnya adalah 73.226. Namun dibalik gitu kan ya. 73 sama 72. Ya, selisihnya sangat jauh ya. 73.226 dan 72.326. Oke, ya. Dari data ini teman-teman ya, maka kita harus mengidentifikasi nih ya. Kita harus mengidentifikasi dulu sebelum kita ya mencatat ya, atau sebelum kita melakukan atau sebelum kita menyusun yang namanya rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu ya, yang berkaitan dengan setoran sebesar 800. Baik ya, perhatikan baik-baik ya. Setoran sebesar 81.620 ya, 20.000 tidak muncul di laporan bank. Nah, ini artinya apa teman-teman? Artinya setoran ini masuk dalam kategori setoran di perjalanan. Oke? Setoran di perjalanan. Jika setoran di perjalanan, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menambahkan. Ingat, ya, jika itu adalah setoran di perjalanan, ya karena kita sudah mencatat, bank belum mencatat, maka di laporan bank atau rekening koran bank, maka kita tambahkan di saldo, ya, di saldo rekening koran bank sebesar 81.620. Itu pertama. Ya, kenapa ditambahkan di dia? Karena belum muncul. Artinya apa? Artinya belum dicatat. Nah, kalau belum dicatat, sementara ini sudah setoran, maka ini yang dinamakan apa? Setoran dalam perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, bank menerima pembayaran wesel sebesar 40 juta. Yang artinya di sini teman-teman ya, yang artinya ya, dalam rekening koran ya, itu sudah muncul terkait dengan adanya penerimaan pelunasan wesel dari pelanggan. Ya. Adanya apa? Adanya penerimaan pelunasan wesel dari seorang pelanggan. Pelanggannya siapa? Pelanggannya Global Solution atau pelanggannya deposan. Nah, maka dalam hal ini untuk poin B ya, karena di rekening koran sudah muncul ya, sementara di catatan kita belum, maka ini kita harus tambahkan pada posisi catatan bank. Posisi catatan deposan ya, atau catatan perusahaan. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman perhatikan lagi. Di sana dia katakan apa? 3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut belum muncul di laporan bank. Oke.
3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut, artinya apa? Kalau periodenya itu periode akuntansinya sampai dengan tanggal 30 ya, 30 dalam bulan berjalan, maka ya selama periode tersebut perusahaan itu sudah mengeluarkan 3 cek dengan nomor ya dan nilainya masing-masing. Nah, artinya apa? Perusahaan itu sudah mencatat. Ya. Dan apa? Dan bank itu belum ada. Ya. Di bank itu di laporan bank belum ada. Nah, artinya di sini teman-teman ya. Kita perhatikan. Cek yang beredar ini artinya apa? Artinya apakah saya mau tanya, apakah ini ada penambahan untuk rekening kita atau adanya pengurangan atas rekening kita terkait dengan cek yang belum muncul dalam laporan bank? Coba satu orang dulu deh. Mbak Anis. Kalau seperti ini, Iya, Pak. kalau dia katakan gini, 3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut belum muncul di laporan bank. Artinya apa? Artinya di sini ya, artinya ya ada cek yang harusnya mengurangkan saldo kita di bank atau ada cek yang seharusnya menambah saldo kita. Nah, dari cek ini ya, apakah cek tersebut masuk dalam kategori mengurangi saldo bank kita atau ya menambah ya saldo rekening kita atau rekening yang dicatat, mengurangi saldo kita yang di bank atau menambah saldo kita di bank. Saya pelan-pelan ya, saya bacakan lagi pelan-pelan ya. 3 cek yang diterbitkan dalam periode berjalan atau dalam periode akuntansi tersebut ya, itu belum muncul dalam laporan bank. Ya. Siapa yang menerbitkan cek di sini? Itu dulu lah, pelan-pelan gitu aja. Siapa yang menerbitkan cek? Dengan nomor ya 812, 878, 883 ya. Siapa yang mengeluarkan cek tersebut? Mbak Anis? Atau Mbak Irma? Iya, Pak. Iya, Mbak Anis. Siapa yang menerbitkan cek? Bank atau deposan? Atau perusahaan? Deposan. Deposan, baik, terima kasih. Yang mengeluarkan atau menerbitkan cek itu adalah perusahaan. Yang artinya teman-teman, jika perusahaan sudah menerbitkan cek tersebut dalam periode tersebut, artinya apa? Catatan perusahaan itu sudah dikurangi dengan sesuai dengan nilai ya per cek yang diterbitkan. Nah, artinya apa? Jika tidak muncul dalam laporan bank, ini artinya cek ini adalah masih beredar atau ceknya itu belum dicairkan oleh pelanggan kita. Ya, kita sudah mengeluarkan cek, namun ya kalau belum muncul di laporan bank itu artinya apa? Yang menerima cek dari kita ini belum melakukan pencairan. Gitu ya, sederhananya gitu. Nah, sehingga ini transaksi ini yang namanya apa? Transaksi ini yang namanya cek yang masih beredar. Oke? Ya, cek yang masih beredar. Jika kalau ceknya masih beredar, maka karena itu adalah ya terkait dengan ya transaksi kita untuk melakukan pembayaran kepada pelanggan, maka kita harus mengurangi. Ya, kita harus mengurangi saldo yang ada di rekening koran. Oke. Mengurangi rekening koran. Ingat ya, ditulis ya. Nanti terakhir saya tanya berapa nilai saldo sesungguhnya. Ya, kan tadi sudah saya sampaikan siapkan alat tulis ya. Lalu nah, terkait dengan kejadian yang keempat atau temuan yang keempat, yaitu yang poin B,
yang dimana di poin B tadi dia mengatakan, ya, bank mengembalikan cek kosong dari salah satu pelanggan perusahaan sebesar 30 juta. Cek tersebut adalah pelunasan piutang pelanggan. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya, kalau seperti ini, ya, kalau dilihat dari apa namanya pernyataan yang dimana dia katakan apa? Bank mengembalikan cek kosong dari salah satu pelanggan kita. Artinya apa? Artinya ya, yang seharusnya di D ini adalah adanya ya, yang 30 juta ini seharusnya menambah saldo kita ya, saldo kita di rekening bank. Ya. Secara sederhana ya. Oke ya. Saya ulangi kembali. Secara sederhana dari pernyataan ini artinya ya, artinya seharusnya adanya penambahan saldo di rekening kita ya, di rekening bank sebesar 30 juta. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pencairan atas cek yang sudah diterima dari pelanggan. Oke? Nah, jika demikian, maka pertanyaannya adalah, ya, 30 juta ini kita harus menambahkan rekening mana atau mengurangi rekening yang mana? Apakah punyanya catatan kita mengurangi saldo yang di bank atau kita mengurangi saldo yang kita catat? Oke, silakan. Pak Anies skip ya. Yang lain. Mbak Siti Rahmawati keep dulu ya. Yang lain dulu ya. Mbak Faizul juga keep dulu. Yang lain. Saya ulangi kembali ya. Ya. Adanya pengembalian cek kosong dari pelanggan. Itu yang artinya apa? Artinya kita harusnya adanya penambahan saldo ya sebesar 30 juta di bank. Ya. Adanya penambahan saldo kita di bank sebesar 30 juta. Namun karena cek tersebut adalah cek kosong, maka bank mengembalikan cek tersebut kepada kita. Nah, ini yang namanya apa? Cek kosong. Nah, jika terjadi seperti ini, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengurangi saldo kita di rekening koran, catatan yang muncul di rekening koran, atau mengurangi saldo catatan kita? Mengurangi saldo di bank. Mengurangi saldo di bank. Mas siapa itu? Mas Dawam. Bukan ya? Mas. Iya, betul, Pak. Ya, benar. Dari suaranya. Lupa, saya mau keep, kamu juga tadi lupa. Saya minta yang lain. Mas Dawam Fikri. Mas Dawam dia katakan apa? Mengurangi saldo bank. Oke. Satu lagi deh. Satu lagi. Mengurangi saldo deposan, Pak. Mengurangi saldo deposan. Mbak Yolinda mengatakan mengurangi saldo deposan. Oke, saya minta satu lagi untuk meyakinkan saya deh, ya, karena tak ada perbedaan. Mas Dawam dia katakan mengurangi saldo bank, sementara Mbak Yolinda mengatakan mengurangi saldo deposan. Satu orang lagi. Satu lagi. Mbak Nurul mungkin? Dor. Saya tak lihat. Kok nggak usah serius-serius, ya? Pak. Ya. Siapa ini? Mengurangi saldo deposan, Pak. Bagus. Baik, Mas Bagus juga mengurangi saldo deposan. Saya kok ngintip mukanya satu persatu nih, kok kayaknya serius banget gitu ya. Kok kayaknya tegang gitu ya. Relax saja. Kalau kalian tegang nggak bisa masuk materinya. Dibuat relax saja, ya. Dibuat relax. Kalau tegang nanti nggak bisa masuk. Oke, saya lanjut ya. Dari tiga teman kita yang sudah memberikan pendapat, maka ya sebaiknya itu adalah ya mengurangi, bukan sebaiknya ya, sebetulnya adalah mengurangi saldo yang kita catat atau saldo perusahaan, bukan saldo bank.
Karena apa? Pada saat kita membawa cek tersebut ke bank, itu artinya apa? Kita sudah mencatat. Artinya apa? Kita sudah menambahkan di saldo kita. Sebelum kita tahu kejadiannya bahwa cek tersebut adalah kosong, ya kita sebelumnya kita sudah mencatat. Begitu kita cek itu adalah diberitakan adalah cek kosong, maka ya kita tidak perlu merubah catatan rekening koran atau catatan bank, tapi merubah catatan kita. Kita mengurangi saldo catatan kita. Sekarang yang ketiga, yang kelima di poin E. Di poin E dikatakan apa? Total biaya administrasi bank adalah sebesar 1.800.000. Nah, yang ini artinya total biaya administrasi ini artinya ini yang perlu kita catat. Maka yang terkait dengan biaya administrasi di sini adalah maka ya yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah mengurangi apa? Mengurangi saldo yang kita catat. Ya. Karena apa? Karena terkait dengan kita membayar biaya administrasi. Ya. Namun karena kita belum catat dalam hal ini adalah karena biaya administrasi itu pasti munculnya di akhir bulan, ya. Muncul di akhir bulan, ya, sehingga kita belum tahu ya apakah sudah masuk atau belum. Maka ya di saat ini kita tahu kita ada biaya administrasi, kita ada tanggungan biaya administrasi, maka ya kita harus mengurangi saldo rekening perusahaan atau bukan rekening ya, saldo catatan ya, saldo kas catatan perusahaan ya. Yang terakhir dikatakan apa di situ ya, cek dengan nomor 879 ya. Cek dengan nomor 879 sebesar 73.226 untuk pelunasan utang ke Taylor di jurnal sebesar 72. Artinya apa di sini teman-teman? Artinya ya pihak perusahaan ya itu sudah melakukan kesalahan dalam mencatat. Ya. Sudah melakukan apa? Melakukan kesalahan dalam mencatat. Maka atas kejadian ini ya, karena seharusnya 73 ya, di situ ditulis 72, maka ya kita harus melakukan pengurangan ya, mengurangi ini bukan menambah. Ya, mengurangi ya saldo kas yang dicatat perusahaan. Kenapa kok dikurangi, Pak? Ya. Kenapa dikurangi? Karena kita melunasi utang tapi di jurnal terlalu kecil. Paham ya? Kenapa dikurangi saldo kita? Ya, saya katakan kenapa dikurangi saldo kita? Karena ya cek tersebut adalah untuk pelunasan utang. Dan kita mencatatnya itu terlalu kecil dari nilai cek. Nah, bagaimana kalau misalnya kita catatnya terlalu besar? Kalau kita catatnya terlalu besar, maka kita tambahkan dibalik ya, dibalik. Ya, ini terkait dengan pelunasan utang. Maka teman-teman ya, saya yakin dan percaya teman-teman sudah menghitung semuanya. Maka pertanyaannya adalah berapakah nilai kas sesungguhnya? Langsung. Berapa nilai kas sesungguhnya? Tadi kan sudah jelas ya, poin berapa yang mengurangi ini, poin berapa yang menambah ini dan mengurangi ini. Masih sudah ditulis. Berapa nilai kas sesungguhnya? Nilai saldo kas sesungguhnya berapa? Yuk. Nilai saldo kas sesungguhnya adalah sebesar berapa? Kok nunggu saya? Saya lihat ada yang nunggu saya sebut gitu ya. Tapi ada yang menulis itu. Pak Ani sudah ketemu? Mbak Siti sudah ketemu? Mbak Sonia sudah ketemu? Mbak Alfu, Laili sudah ketemu? Berapa nilai sesungguhnya? Nilai kas bank sesungguhnya berapa? Nah, tahu. Oke ya, tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa. Nanti baru saya paksa kalian untuk menghitung. Perhatikan.
Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi saya katakan apa? A, poin A adalah menambah saldo di bank. Sehingga di sini adalah saldo banknya menjadi 417 juta. Yang berikutnya adalah, ya, tadi adalah poin C adalah mengurangi saldo bank. Karena apa? Kita sudah mencatat, tapi uang kita di bank itu posisinya masih tetap. Ya, karena apa? 3 cek ini seharusnya dicairkan di periode tersebut. Namun karena belum dicairkan, maka ya kita sudah mencatat, tapi ya di rekening koran belum muncul. Artinya apa? Saldo kas bank kita harus dikurangi. Maka ya harus dikurangi ya senilai sebesar 54.499. Maka yang berikutnya kita lihat. Maka ya saldo yang sudah disesuaikan adalah 269.900. Pertanyaannya adalah apakah ya buku banknya nanti sudah sudah berganti ya, sudah sama sudah ganti, sudah sama ya. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah tadi saya katakan apa ya, tadi saya katakan yang pertama adalah adanya penambahan untuk saldo yang kita catat, yaitu poin berapa tadi? Ada di poin B, yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pelunasan WSL. Ya, ada yang berkaitan dengan pelunasan WSL. Maka saldo banknya apa? Saldo yang kita catat karena adanya penambahan pelunasan WSL 4.040.800 menjadi 295.799. Lalu yang berikutnya adalah mulai dari poin ya A, C dan B sudah, maka tinggal D ya, D, E, F. Nah, mulai dari D sampai F adalah mengurangi saldo yang ada di buku deposan. Ya, saya keluarkan sekalian semua. Maka kita lihat tadi saya katakan apa? Ya, adanya cek kosong. Kita sudah mencatat, namun karena ceknya kosong, maka yang kita sudah catat ini harus dikurangi. Tuh yang berikutnya adalah adanya biaya administrasi ya. Kita belum mencatat terkait dengan biaya administrasi bank sebesar 1.800. Yang berikutnya adalah cek 879. Akibat dari apa? Akibat dari kesalahan kita mencatat. Kita mencatat lebih kecil dari nilai ceknya. Yang dimana cek tersebut adalah untuk pelunasan utang. Sehingga kita harus mengurangi lagi saldo kita. Maka ya saldo yang sesungguhnya adalah sebesar 263.999. Maka sampai di sini adalah sudah menemukan saldo yang sesungguhnya. Yang artinya apa? Saldo yang dicatat oleh bank rekening koran 339 itu 335 itu tidak benar. Ya. Meskipun secara teori adalah catatan bank itu benar. Tapi setelah kita melakukan rekonsiliasi, melakukan analisa, ternyata saldo ya yang dicatat oleh bank itu tidak benar. Begitu juga yang dicatat oleh perusahaan. Yang dicatat oleh perusahaan juga tidak benar. Ya, dengan kejadian ini maka ya atau dengan terjadinya transaksi-transaksi yang tadi maka ya saldo yang sesungguhnya adalah baik itu ya, maka harus ada perubahan nanti. Rekening koran harus berubah ya. Di rekening koran itu harus berubah ya. Nilai kas bank kita menjadi 263.999.000 dan juga di catatan kita juga harus berubah menjadi 263.099.000. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini maka kita menyusun rekonsiliasi banknya secara utuh maka seperti ini. Ya. Ini saya lanjut aja. Sekarang kita dapat menyusun laporan resmi untuk Global Solution yang berhubungan dengan rekonsiliasi. Seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, rekonsiliasi banknya akan seperti ini. Bapak, apakah boleh misalnya kita modelnya adalah modelnya T gitu kan ya? Ini kan multiple ya. Apakah kita boleh single ya? Model T boleh ya. Di sebelah sini adalah bank, sebelah sini adalah perusahaan juga boleh ya. Maka di sini dia katakan apa? Ayat jurnal yang harus dibuat untuk pos-pos
ya terdapat dalam sisi nasabah dari rekonsiliasi bank tersebut. Artinya apa teman-teman? Ya, setelah kita melakukan penyusunan rekonsiliasi, maka kita harus lakukan jurnal penyesuaian. Ya, mana yang kita sesuaikan? Yang kita sesuaikan adalah semua yang ada di catatan deposan, bukan yang di rekening koran yang kita jurnal. Tapi yang di jurnal adalah semua yang ada di catatan kita. Yang pertama adalah penambahan wesel, ya. Habis itu juga adanya cek kosong. Ini yang kita jurnal. Ya, maka jurnalnya bagaimana? Ya, jurnalnya akan seperti ini. Ya, ayat jurnal yang terbentuk untuk global solution adalah seperti ini. Yang artinya teman-teman, ya, semua yang ada hubungannya dengan saldo yang kita catat itu yang di jurnal. Ya. Jadi yang terjadi yang ada perubahan terkait dengan rekening koran tidak perlu di jurnal. Ada penambahan dan pengurangan tadi tidak perlu di jurnal. Ya, yang di jurnal adalah yang ada koreksi atas catatan kita atau catatan perusahaan. Ya, saya akan memberikan sebuah oleh-oleh baru kali ini ya, baru pertama kali ya oleh-olehnya ya. Ya, oleh-olehnya seperti ini ya. Nanti juga akan teman-teman lihat dilihat nanti di materi di bagian terakhir nanti akan saya habis ini ya, akan saya upload untuk materi hari ini. Dan materi mulai pertemuan kedua sampai dengan hari ini. Ya, sehingga nanti untuk mengerjakan ini kita perhatikan baik-baik di situ ya. Membuka rekening giro di Bank BRI dengan setoran awal 40 juta. Ya, saldo menurut PT Manis pada akhir Oktober. Ingat, saldo menurut PT Manis pada akhir Oktober menunjukkan angka 5.051.000. Sedangkan menurut bank saldonya adalah 5.278.000. Maka artinya apa? Lagi-lagi catatan kita lebih kecil. Setelah dilakukan prosedur rekonsiliasi diakui bahwa perbedaan saldo di atas disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Ada setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, jasa giro, ya, cek yang diterima perusahaan itu ternyata atau ceknya cek kosong ya, saldo tidak mencukupi. Habis itu bank berhasil menagihkan wesel. Nah, bank berhasil menagihkan wesel. Maka tugas teman-teman adalah susunan laporan rekonsiliasi bank dan buatlah jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Ingat tadi adalah catatan yang di jurnal itu adalah yang terjadi pada perubahan catatan perusahaan, bukan yang perubahan pada catatan rekening koran ya. Lagi-lagi saya ingatkan kembali, yang perlu di jurnal itu adalah atau yang perlu dibuat jurnal penyesuaian itu adalah semua perubahan-perubahan yang terjadi pada catatan perusahaan, bukan catatan bank atau yang bukan laporan rekening koran. Itu ya. Oke, dengan demikian teman-teman materinya sudah selesai. Untuk itu semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan juga mudah-mudahan kita ketemu ya dalam keadaan sehat pada pertemuan berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.